Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Puji nama Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita
senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah tinggalkan kita, anak-anaknya. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan bersekutu untuk berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini yaitu kuat di tengah masa yang sulit. Kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di dalam ayat ini kita akan melihat ada banyak hal supaya kita ini bisa mengikuti teladan daripada jemaat di Tesalonika. Mereka kuat. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus di tengah jemaat Tesalonika di dalam masa kesusahan karena teraniaya oleh Injil Yesus. Mereka diharapkan untuk kuat hatinya, untuk kuat imannya, untuk tetap kuat berdiri di dalam Tuhan, untuk kuat di dalam kasih dan kudus di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa di tengah-tengah masa situasi yang sulit saat ini, di tengah-tengah masa pandemi, kita bisa merasakan situasi kesehatan dan ekonomi kita. Tetapi firman Tuhan boleh mendorong kita semuanya. Jemaat yang mendengarkan firman Tuhan saat ini supaya boleh kuat. Boleh kuat hatinya, boleh kuat imannya, boleh kuat berdiri dengan kokoh untuk mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua di dalam 1 Tesalonika 3 ini dikatakan, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Rasul Paulus menyuruh Timotius untuk menguatkan hati jemaat yang ada di Tesalonika supaya iman mereka kuat. Kita perlu cemerlang di dalam situasi yang buruk di tengah kesusahan seperti kuat imannya. Jemaat di Tesalonika ternyata mereka imannya kuat. Kuat hatinya. Kita anak-anak Tuhan, kuat hati kita. Ketika kita menghadapi situasi yang buruk yang terjadi di sekitar kita, yang menimpa keluarga kita, terkadang hati kita tidak kuat. Kita gampang menjadi putus asa, kita menjadi sedih, kita menjadi kecewa, kita menjadi khawatir. Kita menjadi hilang akal kita. Karena apa? Karena hati kita mengalami duka cita, hati kita mengalami kekhawatiran. Tetapi ketika hati kita boleh kuat, tidak goyah, ketika menghadapi permasalahan hidup, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kejadian yang terjadi di Tesalonika itu, mereka kuat hatinya ketika mereka mengalami aniaya, ketika mereka teraniaya oleh Injil Yesus. Hati mereka kuat, mereka tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan. Bukan hanya kuat hatinya, tetapi di situ kuat imannya. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 di situ dikatakan,
Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Puji nama Tuhan. Jemaat di Tesalonika imannya boleh kuat. Yang pertama, mereka kuat hatinya, dan yang kedua, iman mereka kuat. Iman mereka tidak goyah, sehingga Paulus terhibur dalam segala kesusahan dan segala kesukaran, karena iman jemaat tidak goyah. Kita belajar seperti jemaat Tesalonika, kuat iman. Iman yang memberikan kemenangan dan mengalahkan dunia. Iman kita, pengharapan kita, percaya kita kepada Tuhan tidak lemah. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa pandemi di mana COVID merajalela di sekitar kita. Ada banyak sekali saudara-saudara seiman kita yang telah dipanggil oleh Tuhan gara-gara mereka mengalami COVID dan tidak bertahan, sehingga Tuhan panggil mereka. Tetapi ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang imannya kuat. Mereka tetap setia, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, iman kita harus kuat. Di tengah permasalahan, kesukaran, himpitan yang melanda kehidupan kita, kita tetap teguh percaya kepada Tuhan. Iman kita kuat, percaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena Dia adalah juru selamat kita, satu-satunya yang menjamin keselamatan itu. Jemaat, pendengar yang dikasihi Tuhan, memang benar di dalam kesulitan dan kesukaran yang kita alami, mungkin karena situasi seperti ini, di tengah-tengah kita mengalami tubuh yang lemah dan kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tetapi setidak-tidaknya kita sebagai anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga, siap sedia. Iman kita tetap teguh di dalam Dia. Supaya apa? Ketika Tuhan panggil kita, iman kita tidak tergoyahkan. Dan kita tahu bahwa keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kerajaan surga buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Firman Allah janjikan kepada kita, satu-satunya jalan keselamatan yang bisa membawa kita masuk di dalam kerajaan surga dan bertemu dengan Bapa di surga dan bertemu dengan Tuhan Yesus, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Dan kita sebagai anak Tuhan, biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, percaya kita benar-benar di dalam Dia sebagai juru selamat kita. Kesukaran apapun yang terjadi, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, pelajaran yang kita bisa dapatkan di dalam ayat yang ke-8, kuat berdiri di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga di 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-8, sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Ada sukacita di dalam hati Rasul Paulus ketika mendengarkan kabar bahwa mereka tetap kuat berdiri di dalam Tuhan, di dalam iman percaya kepada Tuhan, tidak lari atau kembali kepada penyembahan yang salah, tetapi tetap kuat berdiri di dalam Tuhan. Apapun yang mereka alami, baik masalah keluarga, kesehatan, perekonomian dan lain sebagainya, firman Allah katakan tetap kuat berdiri di dalam Tuhan, di dalam firman Allah, di dalam percayanya, keyakinan, percaya ajaran-ajaran Tuhan. Tidak serong ke kanan atau serong ke kiri, tidak kembali kepada penyembahan-penyembahan ilah-ilah yang dulu
kita percayai, tetapi kita tahu bahwa ketika kita iman kita kokoh di dalam Tuhan, tidak akan gampang terombang-ambingkan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, kuat di dalam kasih. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 di situ dikatakan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Rasul Paulus mengalami sukacita yang luar biasa ketika dia melihat jemaat di Tesalonika yang penuh dengan kasih. Dikatakan sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ayat yang ke-11, kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Ayat yang ke-12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kuat di dalam kasih. Rasul Paulus menyuruh kepada muridnya yang dikasihi, yaitu Timotius, supaya apa? Supaya jemaat Tesalonika kuat di dalam kasih. Biasanya sentral pada diri kita sendiri dan tidak ingat orang lain. Sidang pendengar yang dikasihi Tuhan, terkadang di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, seringkali kita tidak bisa melihat kesusahan orang lain. Biasanya kita fokus pada diri kita sendiri, untuk kepentingan sendiri. Kita kadang-kadang, untuk satu keluarga kita sendiri aja kita kekurangan, ngapain ngurus orang lain? Nah, seringkali kita biasanya sentral pada diri kita sendiri dan tidak ingat orang lain. Pertumbuhan iman rohani jemaat yang bertumbuh di dalam ayat yang ke-12, bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang terhadap yang lain. Itu adalah pertumbuhan iman rohani yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan dikatakan juga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam firman Allah dikatakan pada akhir zaman terjadi masa-masa yang sukar. Manusia tidak bisa mengasihi orang lain. Manusia seringkali mengasihi dirinya sendiri. Nah, di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit ini, seringkali kita tidak bisa berbagi dengan sesama kita. Dan kalau kita lihat di dalam ajaran di Tesalonika ini dikatakan bahwa seseorang yang rohaninya, jemaatnya bertumbuh, bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang terhadap lain juga terhadap semua orang seperti kami mengasihi kamu. Amin. Kita akan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Kita akan memperhatikan jemaat yang lain, saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan, dan ketika kita mampu untuk menolong mereka, mengulurkan kasih kita, berarti kita boleh menjadi jemaat yang berkelimpahan dalam kasih. Karena apa? Karena teladan Rasul Paulus, karena teladan Timotius, dia begitu mengasihi jemaat dan rindu mereka supaya jemaat itu boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Saat ini mungkin kita jauh, tidak bisa mudah untuk bersekutu satu dengan yang lainnya. Terpisah,
tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita tahu, kita mendengar bahwa saudara kita menderita dan membutuhkan pertolongan, ulurkanlah kasih kita kepada mereka. Biarlah kasih Allah itu semakin berkelimpahan di dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat. Tuhan sudah memberkati kita dan kita bisa menjadi saluran berkat. Amin. Selanjutnya di dalam pelajaran yang kita lihat, yang kelima yaitu kudus sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam ayat yang ke-13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Supaya kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kuat imannya, yang kuat hatinya, yang kuat berdiri di dalam Tuhan, yang kuat di dalam kasih satu dengan yang lain. Dikatakan kudus sampai Tuhan Yesus datang. Tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, seperti dikatakan di dalam Wahyu, ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang menjemput kita. Tetapi ada juga kedatangan Tuhan Yesus di mana waktu kita dipanggil oleh Dia. Kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dan Tuhan panggil kita tepat pada waktunya. Nah, ketika Tuhan panggil kita tepat pada waktunya, apakah kita tetap kudus sampai Tuhan Yesus datang? Tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan. Kita bisa masuk surga apa enggak toh? Apakah ketika Tuhan Yesus jemput kita dan Tuhan tahu bahwa hidup kita berkenan di hadapan Dia, tidak bercacat dan kudus? Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Jangan bermain-main dengan dosa. Ikutilah firman Allah yang boleh menjadi pedoman di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita boleh menjadi jemaat yang kuat hatinya, jemaat yang kuat imannya, jemaat yang kuat berdiri di dalam Tuhan, jemaat yang kuat di dalam kasih, dan jemaat yang kudus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita boleh menjadi tetap cemerlang di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Seperti apapun yang terjadi yang melanda kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah resesi ekonomi, di tengah-tengah gereja yang mengalami gejolak sehingga kita tidak bisa beribadah, di tengah konflik-konflik yang menimpa kehidupan kita. Tetapi lewat pelajaran yang kita lihat dan kita dengar, kita lihat di dalam firman Allah dan kita dengar lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, boleh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit dan sukar, kita tetap kuat, kita tetap cemerlang, kita tetap berkenan di hadapan Allah. Dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, tidak bercacat, tetap kudus, tetap menjaga kekudusan kita, tidak bermain-main dengan dosa, tidak dikuasai cinta uang, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tetapi fokus kita memandang panggilan yang kudus. Hidup seperti seorang yang bertanding. Seringkali saya katakan bahwa hidup kita seperti orang yang bertanding untuk mencapai sasaran. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, langkah-langkah apapun yang harus kita teladani, di dalam firman Allah sudah seringkali kita dengarkan bahwa anak-anak Tuhan harus kuat imannya,
harus kuat pengharapannya, harus kuat tetap memandang Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Hidup kudus, hidup tetap berkenan kepada Allah. Dan ketika Tuhan Yesus datang menyambut kita, Dia datang menyambut kita. Puji nama Tuhan, ada sukacita bahwa hidup kita tidak sia-sia, tetapi Tuhan tolong anak-anaknya. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin masa-masa sekarang adalah masa-masa yang berat yang harus kita lalui. Tetapi firman Allah tetap menguatkan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat yang awal katakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ketakutan apa yang ada di sekitar kita? Kita tidak perlu takut, karena Tuhan adalah kekuatan kita, andalan kita. Dan Dia akan senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk mampu menghadapi hidup ini, untuk mampu bertanding, untuk mampu untuk mencapai kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan buat orang-orang yang setia sampai ke akhir. Orang yang setia pada Tuhan sampai ke akhir, dia akan diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita selalu kuat di tengah-tengah masa yang sukar. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita merenungkan firman Allah. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau adalah andalan kami. Tanpa pimpinan Roh-Mu, tanpa kekuatan Engkau yang menopang kami Tuhan, kami tidak bisa mengatasi hidup kami yang begitu sulit dan sukar untuk kami atasi. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang selalu memegang kami, yang menopang segenap kehidupan kami. Kami boleh merasakan pertolongan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami menyerahkan segenap hidup kami di dalam pimpinan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak takut karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Allahku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji bagi-Mu Tuhan. Segala puji bagi Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan baru.
Segala puji bagi Tuhan Yesus yang memberikan semangat buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ialah mayaku, haleluya, haleluya. Puji bagimu Tuhan, segala puji bagimu Tuhan, segala puji bagimu. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami anak-anak-Mu Yesus. Biar kami kuat teguh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah masa yang sukar, kami mengalami kesulitan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan kuatkan kami. Tuhan mampukan kami untuk berdiri teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu. Kami berdoa memohon kasih karunia Engkau. Biarlah jemaat-Mu boleh kuat bertahan di dalam masa-masa yang sukar. Kami jemaat-Mu boleh cemerlang di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Kami boleh kuat hati kami, kuat iman kami. Kami tetap berdiri kokoh. Kami kuat di dalam kasih satu dengan yang lain. Dan kami kuat Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput kami anak-anak-Mu. Kami tidak berdosa, kami tidak bercacat celah, kami boleh kudus di hadapan Engkau. Karena Engkau yang menopang kami. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan, pengharapan kami, perlindungan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam kondisi sakit. Mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah kami, Kau sembuhkan kami Tuhan. Dalam tubuh yang lemah Kau kuatkan kami. Ketika iman kami, pengharapan kami mulai goyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan iman kami. Ketika kami boleh diombang-ambingkan dengan segala ajaran-ajaran yang tidak baik, ajaran-ajaran sesat. Tuhan tolong kami, supaya tetap kami fokus kepada Engkau. Kami tetap kokoh berdiri di dalam percaya kepada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan lewat Roh Kudus dan firman-Mu yang memimpin kami, memampukan kami, supaya kami boleh hidup di dalam takut kepada Tuhan. Tetap kudus, tidak bercacat celah. Di tengah-tengah masa sulit seperti apapun Tuhan. Karena Roh Kudus adalah yang membimbing kami dan memimpin hidup kami. Supaya kami boleh memiliki karakter ilahi.
Kami boleh memancarkan kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Hayam Wuruk dan Tugu yang menghadapi konflik di mana kami tidak bisa beribadah di gedung gereja yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, kami tetap percayakan bahwa Tuhan mampu memberikan kemenangan untuk jemaat-Mu beribadah. Tuhan campur tangan. Setiap permasalahan yang dihadapi gereja dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam kehendak dan campur tangan Tuhan. Tuhan yang tolong. Dan demikian juga dengan kehidupan anak-anak-Mu semuanya yang mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kuasai kami sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan ketika hidup kami berkenan kepada Engkau, maka Tuhan akan atur setiap langkah hidup kami. Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, dan jemaat pendengar semuanya boleh dikuatkan oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh mengakhiri doa persekutuan pada saat ini. Biarlah turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, berkat rohani, berkat jasmani, berkat pemulihan, berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.